Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan pertolongannya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah minggu dan juga sekaligus penutupan pekan keluarga pada minggu tanggal 14 Juni 2020. Oleh karena itu, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, kami mengucapkan salam, puji dan syukur kita mempersembahkan kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Karena oleh kemurahannya kita boleh melaksanakan Pekan Keluarga GKST 2020. Selama sepekan kita telah merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja, masyarakat dan berkeluarga. Selama sepekan kita belajar dari firman Allah untuk menetapkan jati diri kita sebagai keluarga Kristen yang adalah bait Allah. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu dan penutupan pekan keluarga. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Simon Pongdatu STH. Menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Dan kita memuliakan Tuhan dalam NKB nomor 2 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Ibadah minggu yang dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga GKST tahun 2020 saat ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi bagi kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini. Terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14, demikian dikatakan. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang-orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kita sambut nats pembimbing ini dengan memuji Tuhan. NKB nomor 188, Tiap Langkahku.
Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Bahwa ampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita aminkan berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. NKB nomor 20 ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Saudara-saudara, untuk mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut hukum Allah ini dengan memuji Tuhan. NKB nomor 116, siapa yang berpegang? Siapa yang
disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai keluarga Kristen, benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah. Ajarlah kami untuk mengerti dan memahami serta menuntun kami dalam melakukannya dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon melalui Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian minggu saat ini yang dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga GKST, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terdapat dalam kitab Amsal pasal 3. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah ini. Kita percaya bahwa ini semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat untuk kita selalu. Tema perenungan kita dalam penutupan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Pada kebaktian saat ini berkata, menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat. Menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat. Tema ini diangkat dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah ini adalah merupakan ibadah minggu yang dirangkaikan penutupan Pekan Keluarga GKST di tahun 2020.
Kalau GKST dapat melakukan atau melaksanakan pelayanan pekan keluarga sebagai program yang rutin pada setiap tahun, tentu hal ini menunjukkan bahwa betapa gereja menempatkan keluarga Kristen sebagai basis dan pusat pendidikan dan pembentukan mental serta spiritual manusia. Ini jugalah yang menjadi visi dan misi GKST, di mana GKST tujuan untuk menjadikan warganya sebagai warga gereja yang mandiri secara teologi, daya, dan dana. Dari keluarga-keluarga yang taat dan berhikmat, diharapkan bahwa akan terbentuk sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang baik dan bijaksana. Dan itulah harapan gereja melalui pekan keluarga yang kita laksanakan selama sepekan, atau yang kita laksanakan seminggu setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan pekan keluarga tahun 2020 ini, sangat jelas bagaimana arah pelaksanaan pekan keluarga itu mencapai tujuannya, yaitu bahwa melalui pekan keluarga ini, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan kiranya dapat memberi efek positif atau konstruktif dalam pertumbuhan gereja dengan segala hikmat dan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik dalam perikop ini oleh karena penulis Amsal menyapa para pembaca atau menyapa kita semua dengan kalimat, "Hai anakku." Dalam kalimat sapaan penulis kitab Amsal ini, saudara-saudara, ada makna yang sangat dalam terkandung dan mempunyai arti yang sangat penting dari sapaan ini. Karena sapaan ini disampaikan dengan begitu lembut dan sangat beribawa. Adapun makna yang terkandung dalam sapaan ini terlihat dari dua hal yang disampaikan oleh penulis Amsal kepada para pembaca atau kita semua. Yang pertama, penulis menempatkan dirinya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keluarga Allah. Karena itu, penulis Amsal menyapa kita dengan kalimat, "Hai anakku." Dalam sapaan ini penulis Amsal menempatkan dirinya sebagai bapa yang sedang menyapa anak-anaknya dengan penuh cinta kasih, lembut dan beribawa. Hal ini juga menunjukkan bahwa penulis Amsal sebagai bapa yang menyapa anak-anaknya mau menunjukkan sebuah tanggung jawab moral untuk menasehati anak-anaknya. Artinya bahwa dalam sapaan ini ada hubungan yang begitu akrab atau intim antara sang bapa dan sang anak, sehingga kehidupan yang dijalani dalam membangun hubungan sebagai bapa dan anak dijalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, sebagai seorang penasehat, maka tentunya penulis dari Amsal ini adalah seorang yang sangat beribawa dan memiliki hikmat. Itu terlihat dari perkataannya yang tidak hanya menyuruh tetapi juga mengajak orang lain untuk taat pada perintah Allah.
Mengajak artinya bahwa sang pengajak terlebih dahulu melakukan apa yang dikatakannya atau apa yang diajarkannya, kemudian meminta kepada anak-anaknya atau orang lain untuk mengikuti apa yang telah dikerjakannya. Dari kedua hal ini, saudara-saudara, nampak bahwa ketaatan dan kesetiaan terhadap segala kehendak Allah adalah hal yang sangat mutlak dalam memperoleh hikmat dan kebahagiaan hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia memang diberikan hikmat dan akal budi oleh Allah. Tetapi ingatlah bahwa hikmat dan akal budi itu janganlah kita pakai untuk menyeret kehidupan kita atau menyeret orang lain dalam persoalan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang-orang yang memperoleh hikmat atau kepandaian atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang orang lain tidak dapat lakukan, telah menyeretnya ke dalam sebuah sikap hidup yang tidak berkenan kepada Allah, seperti kesombongan, keangkuhan, pementingan diri sendiri, dan juga tindakan-tindakan yang memperdaya orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau ketenaran, popularitas, dan lain-lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan supaya kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, menggunakan hikmat yang dari Allah, bukan untuk tujuan yang tidak baik, atau untuk mementingkan diri kita sendiri, atau untuk memanfaatkan orang lain. Tetapi kita diberikan hikmat oleh Allah adalah agar supaya dalam menjalani kehidupan ini kita pakai hikmat dengan penuh bijaksana untuk kepentingan hidup kita bersama, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Nasihat ini sangat jelas sekali disebutkan oleh penulis Amsal dengan mengingatkan kita semua bahwa janganlah kiranya kasih karunia meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Pengertian yang sangat dalam ini hendak mengingatkan kita supaya dalam melaksanakan kehendak Allah, kita senantiasa menaruh firman Allah itu di atas segala galanya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita terhindar dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita dengan segala hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi janganlah dengan hikmat itu kemudian kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan kita bersama atau orang lain, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam artian bahwa sebagai anak-anak Allah, hendaknya kasih karunia, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah akan terus terpelihara yang diaplikasikan melalui kehidupan kita sepanjang hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan hikmat yang dari Allah yang diberikan kepada kita semua akan mampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dalam membangun kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jangan kiranya menyeret kita untuk mengandalkan teknologi, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita. Tetapi semua itu hendak kita pakai untuk kepentingan sesama kita yang bertujuan untuk membangun dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang yang telah terjebak dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada banyak orang yang kemudian terjerumus dalam kegelapan karena tidak menganggap Allah sebagai di atas segala-galanya, menempatkan teknologi, kepandaian, dan berbagai kemampuan lainnya yang lebih utama, dianggap lebih utama daripada Allah,
adalah sebuah tindakan yang dapat mengaburkan kehidupan kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu marilah kita semua menjadi keluarga-keluarga Kristen yang taat dan berhikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa Tuhan dengan segala hikmat yang diberikan kepada kita akan membuat kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah dan sesama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan NKB 120, tiada lain landasanku. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita muliakan Tuhan di dalam NKB nomor 133, syukur padamu ya Allah. Dari kasih-Mu
Jemaat kasih Tuhan, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkaulah yang terus memelihara berkati kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami yang menggembalakan hidup kami, Allah Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami jalani selama sepekan, yang memungkinkan kami untuk dapat melaksanakan berbagai tugas pekerjaan kami, berbagai usaha, perjuangan, dan tanggung jawab kami. Tanpa campur tangan Tuhan, tentunya hari-hari yang kami jalani tidak dapat kami jalani dengan penuh sukacita dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus atas ketambahan usia yang Tuhan berikan pada setiap pribadi, membawa keluarga dengan penuh sukacita mengucap syukur kepada Allah, dan berbagai berkat-berkat Tuhan lainnya yang memungkinkan jemaat untuk terus menikmati damai sejahtera. Kiranya setiap keluarga atau pribadi yang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan melalui ketambahan usia, melalui usaha pertanian, melalui pekerjaan, pelayanan, dan setiap usaha yang ditekuni, itu akan terus memuliakan Allah dan boleh menjadi kesaksian bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan ini. Apa yang mereka persembahkan Tuhan terima dan kuduskan, dapat dipakai baik untuk pelayanan, untuk persekutuan kesaksian, maupun untuk pembangunan. Ya Bapa di sorga, apa yang mereka persembahkan kiranya tidak mengurangi berkat Tuhan dalam hidup mereka, tetapi berkat Tuhan akan terus mengalir melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami dalam situasi yang sulit saat ini. Tuhan kiranya terus menolong memberkati kami, melindungi kami semua, jauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan, bahkan kuasa penyakit, secara khusus pandemi corona, sehingga kami tetap aman dalam lindungan kasih sayang Tuhan, dan terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri kepada kami dalam sukacita dan keselamatan. Seluruh jemaat Tuhan, dari anak kecil sampai orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya pemeliharaan dan berkat Tuhan senantiasa dianugerahkan. Hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesehatan, dan keselamatan akan terus dianugerahkan, sehingga dalam menjalani hari-hari selanjutnya, seluruh jemaat Tuhan tetap ada dalam kasih sayang Tuhan, dalam damai sejahtera dan keselamatan. Kami berdoa buat anak-anak kami akan melanjutkan pendidikan mereka di tingkat selanjutnya. Tuhan juga mempersiapkan dan memberkati mereka semua, sehingga mereka mendapatkan tempat untuk menambah pengetahuan, untuk belajar, untuk mencari ilmu demi bekal hidup mereka. Dan itu mereka jadikan sebagai modal mereka dalam membangun masa depan mereka. Mampukan segenap orang tua dalam memberikan motivasi dukungan untuk anak-anak mereka dalam mendapatkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan hidup, untuk melepaskan mereka dari segala beban pergumulan hidup. Secara khusus yang dalam keadaan sakit, Tuhan anugerahkan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, demikian juga mereka yang secara fisik pun mental mengalami keterbatasan, dan terus menghibur, menguatkan, dan memberkati kehidupan mereka. Orang-orang yang ada di sekitar mereka, kuatkan untuk dapat memberikan pendampingan yang terbaik bagi mereka. Juga kami berdoa untuk segala rencana, tugas pekerjaan, dan tanggung jawab kami sebagai jemaat-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam persekutuan kami, dalam tempat-tempat di mana kami bekerja, dan juga dalam setiap usaha yang kami tekuni. Biarlah campur tangan Tuhan memungkinkan kami untuk dapat mewujudkannya. Kami percaya bahwa setiap usaha dan pekerjaan kami di bidang apapun akan mendatangkan berkat jika Tuhan campur tangan di dalamnya. Semoga semuanya itu mendatangkan berkat dan kami pakai demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dan semua tim yang terlibat dalam upaya untuk mengatasi pandemi corona,
Kiranya mereka dimampukan dengan hikmat dari Tuhan untuk dapat melakukan hal yang terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan kami bersama. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, agar semua masyarakat diberikan hikmat dalam menyikapi situasi yang sulit ini, sehingga mereka dapat mentaati segala hal dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk keselamatan kami bersama. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepekan yang akan datang. Tuhan pelindung dan sumber berkat bagi kami. Kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan bahwa Engkau akan menjadi penolong yang setia, gembala yang baik bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gerejamu. Kami semua yang sudah terlibat dalam pekerjaan pelayanan, semua tim yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati, sehingga hari-hari selanjutnya tetap kami bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, NKB nomor 201, di jalan hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikianlah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini akan menjadi bahagian kita semua dalam meneruskan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah melayani kita saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, dan begitu juga buat saudara-saudara yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, sehingga ibadah kita terlaksana dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.